Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that linked together. Kemana, Bu? Baterainya udah tak terus nggak ngisi kan? Ini cantikan lah ibu inilah. Iya, Bu, masih single, Bu. Silakan, Bu. Proyek kelasan kedua. Ya. Ini Pak silakan lihat proyek kelas 1 pembuatan kompos. Ini pembuatan kompos dari kelas 1. Jadi ini segalanya kan waktu zamannya kan. Iya. Karena pada saat itu kan ada misalnya Astagfirullah. cepat banget. Jadi kami itu di kelas 4 membuat paket hidup. Jadi membuat Begini. Nah, tentu dalam penanaman ini kami berpikir. Nah, disitulah kelas 1, guru kelas 1 Bapak ini membuat inisiatif daun-daun yang ada di sekitar sekolah kami manfaatkan untuk membuat kompos. Inilah proyek kami kelas 1 membuat kompos yang kami manfaatkan untuk penanaman tanaman apotek hidup kami. Nah, ini kelas 1. Mana yang boleh dikatakan kami terangkan sama ini. Siapa yang buat ini? Siapa yang buat? Praktekkan dulu, Mak. Mana prakteknya buatnya?
ujungnya, satu ujungnya. Nah, lanjut. Nah, ada satu. Mana lagi? Apa itu nak? Iya, air beras. Dan air beras mereka pun juga bawa dari rumah. Beri ke ya, air beras. Fermentasi yang sudah diatur. ini Itu air empat. air apa? Air empat. Iya, biarkan aja nanti kita Ada bawa banyak. Iya, empat masuk. Tapi lama prosesnya memang. Itu diaduk udah 10 hari, bisa kita tambah lagi sampah. Sampah ditambah. Iya, iya. Agak lama baru tambah lagi. Iya, nanti diaduk-aduk lagi 10 hari diaduk-aduk. Sampai dia 1 bulan, nah itu udah jadi. Iya. Kemarin kami panen di kami panen ini. Jadi kami buat kemarin. Nah, itu kan udah panen. Kami baru mulai menanam kembali. Panen. Upaya. Oh, Pak. Ya. Bedaknya tebel kali. Bedaknya anak tadi, anak kecil tadi. Kok pada ini? Penari kok. Enggak, bedak bayi itu loh. Habis mandi itu loh. Ya. Oh, kalah kadang-kadang. Ya. Di kelas 5 ini tanaman kekerasan ini di proses mereka menjadi suatu makanan atau suatu minuman di sini. Kita silakan ada yang bukan. Karena di sini kemarin sebenarnya langsung bukan tadi. Ya, silakan. Ada jahe, ada kencur. Ya, ada prosesnya di depan yang terjadi pada kelas 5 yang mereka sedang proses dan yang terjadi. Jadi yang merawatnya paguyuban, orang tua yang merawat anak kan menanam. Sip lah. Langsung strong. Langsung strong Pak Lim. Kita berdayakan yang sampah. Yang baru yang orang tua yang anaknya. Lama deh, berapa jam ini? Sampai kering ya? Tambah. Mulai. Wes, mari mulai. Jadi tahu rasanya.
ayam. dapat dari mana? Asamnya. Ini kan itu apa tadi? Kunyit asam. Kunyit asam. Kunyit yang ini kunyit asamnya. Ini. Tadinya di blender. Disaring nggak? Disaring. Lalu direbus biar bermanfaat. referensi Pak Nam. Iya, untuk referensi biar bisa bermanfaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahu wa lahumul al-Fatihah. Kami dukungan dari Dinas Pendidikan dan tim hebat dari SD 03 Bengkong ini pada bulan Mei tahun 2022 kami mendapat piagam penghargaan dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kepri BPMP sebagai pelaku lakukan selama lebih kurang 3 semester. Sebenarnya bukan hasilnya yang kita utamakan, tetapi prosesnya itu yang kita gugah anak-anak kita, yaitu untuk mewujudkan bagaimana anak-anak kita ini memiliki perilaku profil pelajar Pancasila. Melalui proses-proses inilah target-target yang harus dicapai untuk setiap anak dengan keistimewaan masing-masing kan memiliki target yang berbeda-beda. Anak yang tadi dengan ketunaannya seperti ini mungkin targetnya ini, anak yang tadinya tunanya seperti apa targetnya kan apa, kan tidak semua anak mempunyai target yang sama Bu ya. Mungkin hal-hal itulah yang akan kami pelajari dan hal-hal itu harus kami juga kuasai. Jadi kami dari Dinas Pendidikan Kota Batam, langkah kami pada saat ini adalah bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus juga yang bersekolah di sekolah negeri ataupun sekolah-sekolah reguler swasta itu juga mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal. Walaupun dengan segala kendala, Bapak dan Ibu tahu, kendala kami yaitu pengetahuan kami, pengetahuan Bapak Ibu guru kami untuk membina sebaik dari Bapak dan Ibu yang dari SLB
tidaklah sama, tapi mungkin jauh di bawah. Bagaimana membina kami dengan segala kompleksitas yang kami hadapi. Anak yang normal juga harus dibina, anak yang tadinya agak ada perbedaan dari juga itu harus kita bina. Nah, ini semua ini aspek-aspek inilah yang akan kami hadapi dan akan kami bina di dalam pembelajaran di tahun-tahun ke depan itu. Jadi kami juga berharap wilayah binaannya itu, ini wilayahnya provinsi, ini wilayah Kota Batam. Padahal kan yang kita bina sama-sama anak Kota Batam, ya, walaupun kita beda pimpinannya gitu ya. Yang satu dipimpin gubernur, yang satu dipimpin wali kota, ya, seperti itu ya. Tapi kita sama-sama mempunyai satu tujuan, bagaimana pelayanan pendidikan bagi penduduk Kota Batam itu tidak terpetakan hanya kepada penduduk-penduduk yang normal saja, tapi bagaimana seluruh penduduk Kota Batam pada usia sekolah dapat terlayani pendidikan. Memang kami sudah bertekad dengan Bapak Ibu hebat ini, memang bahwa toga tanaman obat keluarga adalah merupakan ikon dari SD dan sekolah. Sehingga ini ada berupa buku, ya, buku dan laki-laki proyek tidak apa baru apa saja ini. Bukunya ada. Baca-baca memang belum sempurna, tapi kami masih berusaha untuk penyempurnaan. Katakanlah akan kami legalisasikan dari SDN, dari sebagai sumber belajar bagi anak-anak kita, sekolah-sekolah lainnya. Mohon diterima supaya oleh lagi. Ini sudah yang sekian kali. Iya. Ini ada hasilnya, bubuk organik, kemudian hasil yang berupa minuman. Ada proyek juga. Iya, sudah jalan kami, tapi kami di bidang boga. Iya, Terima kasih. Kemudian semester dan tahunnya tentu kita sesuaikan dengan pelaksanaannya. Berikut. Nah, ini pendahuluan. Pendahuluan tadi kita sedikit paparkan bagaimana tema yang kita pilih itu. Kita paparkanlah sedikit, mungkin masukkan daftar pustaka atau pendapat ahli tentang tema yang kita pilih. Kalau di sini adalah tentang sampah plastik. Nah, itu kita paparkan, tidak usah banyak-banyak, yang penting sudah mengerucut nanti ke arah proyek yang akan kita kerjakan. Begitu. Berikut, ini tujuan. Tujuannya juga harus kita tulis. Tujuannya apa? Ya, di sini ada 6. Ya, tentunya tujuannya yang paling penting. Tujuan kita mengadakan proyek itu untuk apa sebenarnya? Inilah yang perlu kita pahamkan. Mungkin yang pertama untuk mendapatkan informasi bagaimana tata cara kita menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian dapat melaksanakannya, tentunya dapat membentuk pelajar yang memiliki sikap profil pelajar Pancasila. Kemudian penguatan profil pelajar Pancasila dalam hal ini karakternya. Kemudian meningkatkan kesadaran peserta didik itu untuk pentingnya akan kebersihan, akan misalnya kalau kita budaya lokal, kearifan lokal, pokoknya kita munculkan tentang isu-isu yang akan kita angkat di tema tersebut. Itu.
Berikut. Nih, cara menggunakan toolkit juga kita jelaskan. Berikutnya, nanning dimensi. Dimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan BSKP 09 itu harus kita munculkan di sini. Ya, dimensi mana, elemen mana yang paling cocok kita munculkan, kita hadirkan, kita harapkan dari anak-anak didik kita ini ketika kita melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila. Kita ada 6 dimensi. Tidak semua dimensi kita pilih. Mana yang paling tepat? Dimensinya apa saja, Pak? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, bernalar kritis. Ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, kreatif. 6, mandiri. Dari 6 itu kita pilih mana yang paling sesuai lah. Jadi tidak 6-6-nya kita tampilkan. Nah, dari dimensi yang kita pilih, kita juga harus memilih elemen mana yang cocok, yang tepat, yang menjadi tujuan dari proyek yang kita lakukan itu. Jadi tidak semua, ya, setiap dimensi mempunyai elemen. Nah, ada yang 4 elemen, ada yang 3, ada yang 2. Jadi tidak semua juga kita pilih. Nah, ini bekerja di tim kita harus memikirkan mana yang cocok. Nah, itu yang sesuai, itu yang cocok, maka kita tampilkan di toolkit kita atau di modul P5 kita. Nah, kalau di sini ya, dimensinya dipilih adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, maka yang kemudian dimensi yang dipilih adalah bernalar kritis. Elemen yang dipilih beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa adalah akhlak terhadap alam. Sub elemennya adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian targetnya, ya, target kita terhadap anak-anak ini nantinya bahwa anak-anak kita ini terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Itu tujuan kita itu, supaya anak kita itu perilaku profil itu di sini ditekankan. Anak-anak terbiasa melakukan tindakan-tindakan yang ramah terhadap lingkungan. Mereka paham tindakan yang bagaimana yang tidak ramah lingkungan. Nah, kemudian tentunya mereka ini berperilaku terhadap ramah lingkungan. Satu di antaranya membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang kita namakan profil pelajar Pancasila. Anak-anak itu berperilaku. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi bukan hasilnya ini yang menjadi tujuan utama itu, ya. Perlu kita pahamkan bersama. Tujuan utamanya bukan hasilnya, lu cantik, tidak itu saja, tetapi prosesnya itu. Bagaimana bisa jadi ini anak kita terpatri dalam jiwa raga mereka itu, ya, untuk berakhlak dan cinta kepada alam. Berperilaku profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu dimensi, elemen, dan sub elemen. Nah, aktivitasnya adalah langkah-langkah kegiatannya juga kita harus munculkan di kegiatan 1, di kegiatan 3, 10. Ini ada rata-rata tuh 1 sampai 16, ada 1 sampai 15, ada 1 sampai 18 kegiatan yang kita harus lakukan, barulah jadi ini hasil karya.
Jadi tidak ujuk-ujuk ya Bu. Nah tuh. Nah ini berikutnya nalar kritis. Bernalar kritis yang dipilih dimensinya, sub-elemennya apa, elemennya apa saja, kegiatannya di mana nih? Ya, langkah-langkah aktifkan. Nanti Bapak Ibu bisa pelan-pelan memahami topik ini. Kami hanya sepintas saja supaya Bapak Ibu, oh arahnya ke sini gitu ya. Nah, nanti ini boleh dibawa pulang. Kemudian itu tadi terkait dimensi ya, yang 6 tadi kita sudah tahu, pilihlah yang sesuai. Tidak semua dimensi 6 itu kita munculkan, tidak semua elemen yang ada di dimensi itu kita munculkan itu. Berikutnya nih alur ya. Alur tahapan proyek. Jadi kita harus membuat alur. Alur itu apa Pak? Jalannya ya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima, keenam dan seterusnya sampai 17. Ini alur dari pelaksanaan proyek. Nah yang kami sampaikan tadi, anak itu mengenal material plastik itu langkah pertama ya. Kita berikan yang kita tanya jawab, apakah presentasi, apakah dia suruh menonton video atau dengan benda-benda konkret. Dia harus paham dulu apa itu plastik, materialnya apa saja ya, kita pandai kita lah membicarakan. Nah ini bisa saja memerlukan waktu mungkin 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran terkait dengan pemahaman anak tentang material plastik. Kemudian tentu jenis-jenis plastik. Ada yang bisa didaur ulang, ada yang tidak bisa didaur ulang. Nah itu yang kita perlu pahamkan. Ada yang plastiknya mungkin bentuknya tipis, ada bentuknya tebal dan segala macam. Ini di sini kita jelaskan dengan anak-anak. Itu prosesnya. Kemudian sejarah penemuan plastik mungkin kita bisa munculkan lewat Mbah Google, kita searching sejarah plastik ini. Kalau dulu kan orang-orang tua kita kan belum mengenal plastik ya Pak ya, belum mengenal plastik. Tempat peralatan makan kita semua dari tanah, kemudian dari batu, dari marmer, belum ada dari kaca waktu itu ya kan. Sekarang aja nih ngetop plastik inilah namanya, inilah sampai bingung kita. Juga plastik kok plastik mahal kali gitu ya. Ini ada apa? Kemudian penyelidikan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak harus tahu apa saja yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin kita berikan tugas kepada anak-anak kita untuk mengidentifikasi apa saja plastik-plastik yang digunakan di rumahnya masing-masing. Sebutlah seberapa banyak, supaya anak kita tuh mengenal, oh itu plastik. Nah seperti itu. Nah, kemudian demonstrasi tentang kegunaan plastik dan masalah yang timbul dari plastik tersebut. Ya, itu. Nah, jangan lupa tetap kita mengadakan asesmen. Jadi setiap kita mengadakan kegiatan tuh ada asesmennya. Misalnya anak mengenal plastik, maka ada asesmennya dalam bentuk rubrik. Bagaimana kita membuat mengasesmen anak itu sudah paham bahwa itu plastik, anak itu sudah paham jenis-jenis plastik, tetap harus ada asesmennya. Jadi tidak langsung ujung-ujung selesai. Biasanya kan kita ini kebiasaan nih, hari ini buat langsung jadi gitu, tidak. Jadi prosesnya Bu, maka itu pemerintah itu memberikan waktu lama untuk kita. Nah di sini aja 102 jam, Ibu bayangkan 102 jam. 1 minggu mungkin kita rata-rata ada yang 24 jam, ya kan? Untuk mencapai 106 jam berapa minggu? Kira-kira 5 minggu, bahkan sampai 6 minggu, belum asesmennya. Jadi jangan tergesa-gesa, prosesnya itu bagaimana anak paham. Nah itu ya Bu ya, inilah kewajiban kami sebagai narasumber
ya memberikan pemahaman kepada teman-teman pelaksana kurikulum merdeka, jangan sampai salah artikan. Nah, fasilitator juga begitu gitu. Ada yang ini mohon maaf ya, karena mereka ikut-ikutan, udah buat proyek itu, proyek ini, ngundang gelar karya, tapi mereka tidak paham prosesnya, itu tidak paham. Yang mereka pikirkan, oh anak saya udah bisa buat ini, anak saya udah bisa buat ini, itu saja yang mereka pahamkan. Tetapi makna dari profil pelajar Pancasila itu tidak tertanam dalam diri anak-anak. Makanya saya kadang sedih melihat teman-temannya KM mengadakan gelar karya dengan menghabiskan dana 15-20 juta, mengundang wakil wali kota, mengundang itu, sedih saja. Bukan iri, tapi sedih karena mereka tuh tidak paham maknanya. Memang perlu selebrasi, nama itu perlu, gelar karya itu perlu, tapi tidak juga lah harus makan duit yang gimana gitu. 20 juta itu kan dibangun sekolah kan sudah lumayan ya, daripada yang bagaimana. Kami sampai dengan saat ini kami belum pernah gelar karya yang mewah-mewah. Paling di akhir proyek kami undang orang tua berada di sini, ini loh hasil proyek anak-anak kita. Tidak menggunakan dana besar, ya kan, mereka yang mengadakan itu sudah cukup gitu. Yang paling penting tadi ingat proses, di dalam proses itulah kita memberikan pemahaman, memberikan penanaman sikap profil pelajar Pancasila itu kepada anak, sehingga anak itu memiliki perilaku dan berperilaku profil pelajar Pancasila. Ya Bu ya. Nah, jadi itu yang harus kita pahamkan. Berikut ini langkahnya, kelebihan kekurangan plastik. Nah itu semua kita sekecil mungkin kita uraikan gitu. Itu yang namanya proses. Kreasi misalnya kreasi guna ulang itu apa saja. Ya, ini kita jelaskan dengan anak tahapan pembuatan plastik, kemudian jenis-jenis sampah, nah itu, ya. Kemudian penyelidikan sampah yang dihasilkan di sekitar. Nah, anak-anak kita suruh, ya, anak kami ini kami suruh pergi ke tempat-tempat sampah, nyari-nyari sampah itu, biar mereka tahu gitu. Sebenarnya pemulung itu adalah pekerjaan yang mulia. Coba kalau nggak ada pemulung, sampah di mana-mana berserak. Coba kalau nggak ada tukang sapu jalan, kita memandang mereka sebelah. Nah inilah yang kita pahamkan dengan anak-anak. Bukan profesi dokter, profesi ini yang hebat, tetapi profesi-profesi inilah yang kita pahamkan dengan anak-anak. Kalau tidak ada mereka, maka sampah macam mana? Itu yang perlu kita pahamkan dengan anak-anak, supaya mereka itu punya rasa simpati, punya rasa berkeinginan bahwa bagaimana mengurangi sampah plastik. Apa yang bisa kita berdayakan? Apa yang bisa kita manfaatkan? Tidak bisa membuat sembarangan. Kita lihat tuh jalan-jalan, mobilnya mewah-mewah, Pajero, buang sampah. Saya geleng-geleng kepala. Astagfirullahaladzim. Oke gitu. Nah itulah nanti yang akan kita tanamkan dengan anak-anak, jangan membuang sampah sembarangan. Betul. Nah ini Bapak Ibu bisa pelajari, ya. Kemudian dampak sampah, dampaknya apa? Sampah mungkin banjir dan segala macam. Apalagi sekarang ini kan ada musim hujan, musim banjir nih. Nah ini momen yang tepat nih untuk kita berikan wawasan kepada anak-anak. Apakah kita melihat secara langsung atau kita berikan video-video, misalnya bencana-bencana yang daerah luar Jawa, misalnya daerah mana gitu, kita video. Ini akibat kalau kita tidak menjaga lingkungan, kita membuang sampah sembarangan, kita tidak memanfaatkan sampah dengan baik, ini akan terjadi. Kita tanyakan, mau kamu seperti ini? Nah, kita berikan pemahaman, sampah adalah menimbulkan bau kotoran, ya, penyebab bau kotoran artinya lingkungan yang tidak bersih. Kalau lingkungan tidak bersih, kita jadi sakit dan segala macam. Itu yang kita pahamkan dengan
proses daur ulangnya. Proses daur ulangnya seperti apa? Kalau memang sudah mengarah seperti ini, kita sudah masuk ke sini, sudah mulai proses daur ulangnya. Mungkin dari tutupnya kita buat seperti ini. Nanti dari ininya apa yang bisa kita buat gitu. Ya, pot bunga, mungkin apa yang bisa kita buat. Ini sudah mulai mengarah ke sana. Ya. Kemudian pengolahan plastik yang sederhana lah untuk anak-anak kita. Kemudian aksi kreasi anak-anak kita. Nah, kalau kami karena guru-guru kami mungkin tidak mampu juga untuk berkreasi seperti ini, maka kami mengundang orang tua wali murid menjadi sumber pelajar, yaitu dengan orang tua mengajar. Jadi orang tua ini yang akan memberikan, oh bentuknya seperti ini Bu. Jadi anak-anak, jadi kita berdayakan paguyuban orang tua yang menjelaskan bagaimana cara membuat ini. Itu. Kemudian terakhir, aksi kelompoknya mengurangi plastik, media kampanye pengurangan plastik. Jadi setelah anak-anak melaksanakan proyek ini, mereka juga harus kampanye mungkin yang kecil-kecil saja di depan kelas, ya di depan pastika kegiatan, bahwa mereka mungkin pada pembiasaan itu mereka kita suruh memaparkan bagaimana sampahnya, apa akibatnya, nah apa yang akan terjadi kalau sampah ini kita biarkan menumpuk. Mereka mengkampanyekan, ayo kita membuang sampah, itu anak-anak mengkampanyekan. Nah, di samping itu anak-anak juga kampanye di sini bisa berupa poster, ya, dilarang membuang sampah di sini, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, itu termasuk kampanye. Bukan harus teriak-teriak juga kayak orang mau pilkada, enggak juga. Jadi pengertiannya banyak. Nah, yang terakhir, kalau memang diperlukan adalah pameran hasil karya plastik. Namun itu tetap semua harus ada asesmennya. Berikut. Nah nih langkah-langkahnya tadi itu ya. Terus, nah ini kita uraikan yang tadi kami sampaikan, kita uraikan satu persatu. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya pengalaman itu akan disampaikan oleh Ibu guru kami hebat, Ibu Sari. Mana Ibu Sari? Bu Sari nanti biar bisa tanya jawab nanti teman-teman tentang penggunaan sampah ini. Mungkin nanti ini Bapak Ibu bisa membaca, akan kami kasih soft copy-nya, Bapak Ibu bisa membaca, karena kalau dijelaskan satu persatu tidak selesai. Yang penting tadi Bapak Ibu sudah paham langkah-langkahnya, prosesnya. Yang paling penting adalah proses bagaimana kita menanamkan sikap profil pelajar Pancasila dari tema yang kita pilih. Ada 7 tema. Kalau bisa ada perubahan, misalnya di kelas 1 temanya ini, kelas 2 temanya ini, nanti kelas ini tema. Jadi boleh tidak sama satu sekolah itu boleh. Ya. Nah, ini tahap pelaksanaan tadi pertemuan 8, 9 tadi ini nyambung terus nih sampai dia ke 17. Berikut. Nah nih harus ada asesmen. Ingat, asesmen bukan hanya dalam bentuk nilai, tetapi karena ini performanya anak, sifatnya kelompok atau kontekstual dan berhubungan dengan kegiatan proyek, diharapkan itu dalam bentuk rubrik. Nah, anak itu misalnya gini, peserta didik bersama guru melakukan demonstrasi manfaat plastik di luar kelas. Nah, bagaimana perilaku anak-anak kita? Apakah dia sudah baik sekali atau sangat baik? Apakah baik? Apakah kurang baik? Tidak baik. Ini kita bisa lihat anak-anak. Ya, berdasarkan pengamatan kita, berdasarkan observasi kita ketika kita mengadakan proses pembelajaran proyek ini. Nah, ini yang kami bilang asesmen tadi. Ya, berikut Anda nanti biar dibantu sama Bu Sari. Ini pelaksanaan. Oke, di sini Nani tadi sudah kami jelaskan ya.
pertemuannya ini sampai 18 dan 19 ya. Tujuannya apa? Misalnya sini, peserta didik secara aktif mencegah terbuangnya benda plastik dengan melakukan guna ulang atau daur ulang. Ini waktunya 4 JP. 4 JP adalah 140 menit. Artinya bisa berapa? Mungkin bisa 1 minggu ini untuk memahamkannya. Nah, kemudian ini ada tanggal pelaksanaan. Ya, Bapak Ibu bisa munculkan tanggal pelaksanaan. Pelaksanaannya peserta didik mengumpulkan benda-benda plastik yang tidak digunakan di rumah untuk dikreasikan dan seperti ini. Kemudian mereka kita bentuk kelompok untuk mendiskusikan kreasinya seperti apa. Kemudian siswa tentunya mempresentasikan. Mereka harus bisa menjelaskan bagaimana membuat kreasi setelah disepakati oleh teman kelompoknya. Jadi ini sangat baik sekali proyek ini kita lakukan. Mungkin berikutnya terus ini ya, Bapak Ibu nanti bisa menjadikan referensi. Bukan berarti ini ada sudah benar, tidak ada benar, tidak ada salah. Yang tidak benar itu yang tidak buat itu. Nah nih tanggal pelaksanaannya kita munculkan ya, tanggal berapa kita uraikan kegiatannya apa saja. Nah ini juga masih tanggalnya. Kemudian terakhir tentunya halaman pengesahan oleh kepala sekolah. Mungkin itu pemaparan dari kami. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi Bapak Ibu berbagi praktik baik. Jika ini Bapak Ibu anggap bisa menjadi referensi, kami dengan tangan terbuka memberikan soft copy ini. Jika ini misalnya masih banyak dan segala macam, silakan tidak dikoreksi gitu ya. Silakan ambil referensi lain. Nah, untuk pengalaman mungkin Mbak Ibu Sari sebagai ketua tim project SD 03 kepada Bu Sari kami persilakan ke depan, mungkin ada sesi tanya jawab.